Belakangan ini sejumlah SPBU di Kota Tanjung Pinang dan Bintan sering mengalami antrian panjang kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan antrian panjang tersebut? Ketersediaan solar yang terbatas,kah atau mungkin ada hal lain? Untuk itu hari ini saya langsung akan mengkonfirmasi hal tersebut ke Manajer Komunikasi PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Susanto Agus Satria. Halo Pak Satria. Halo, ya, siang, Sore Mbak. Pak, bagaimana kabarnya? Baik-baik, Alhamdulillah baik. Pak, ini kita langsung aja, saya mau konfirmasi nih Pak. Berdasarkan pantauan kami selama sebulan terakhir di wilayah Bintan, Batam, dan juga Tanjung Pinang, ini kalau di beberapa SPBU sering mengalami antrian panjang kendaraan untuk mengisi BBM jenis solar subsidi. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi Pak? Apa penyebabnya ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, yang harus saya garis bawahi, yang pertama adalah bahwa ketersediaan stok BBM jenis bahan bakar tertentu biosolar itu dalam keadaan aman dan tersedia. Jadi, tidak ada namanya kekurangan stok. Jadi, tidak ada itu stok dalam keadaan aman dan tersedia. Pengiriman pun ke SPBU dari terminal BBM itu dalam keadaan yang normal, jadi tidak ada penghentian pasokan ataupun ada gangguan operasi. Jadi semua disalurkan sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini SDM ya, seperti itu. Oke, BPH baik. Migas. Berarti kalau dari Pertamina ke Depok itu tidak ada pembatasan kuota. Tapi kalau misalnya dari SPBU untuk pemesanan ke Depok, itu apakah ada kuota yang diberlakukan, Pak? Nih, mohon maaf nih Mbak, harus bukan tidak ada bukan berarti ini tidak ada pembatasan kuota. Hmm. Semua itu ada kuotanya ya. Namanya jenis barang bahan bakar subsidi itu Ya, ada benar. kuotanya. Kuota itu yang menentukan adalah pemerintah, dalam ini BPH Migas ya, Hmm. selaku regulator. Nah, kami selaku operator Pertamina ini bertugas untuk menyalurkan BBM itu sesuai dengan kuotanya. Hmm. Kalau Mbak tadi bilang tidak ada batasan kuota, nanti siapa yang akan ganti Mbak kalau itu over kuota? Oke. Gitu. Sedangkan ini kan harus diatur. Nah, Hmm. yang saya maksudkan di sini bahwa tidak ada penghentian pasokan ataupun pengurangan pasokan. Jadi kami menyalurkan sesuai dengan apa yang ada di kuota tersebut. Gitu Mbak. Kami kan harus mengatur nih. Baik. Seperti itu. Berarti dalam garis besar saat ini ketersediaan solar bersubsidi ini aman ya, Pak? Aman, Pak, ada. tapi ini kan ini terkait kita balik lagi ke permasalahan pertama di beberapa wilayah di Kepri ini Pak, seperti Batam, Tanjung Pinang, dan juga Bintan. Ini mengalami antrian panjang, kalau bisa kita pantau lebih, kita balik lagi ke kilasnya itu 1 bulan yang lalu Pak. Ini dari pihak Pertamina sudah ada mendapat aduan? Saya sih nggak dapat aduan ya. Yang saya Oke. pantau adalah itu ada antrian. Iya betul ada antrian. Tapi saya garis bawah ya. Batam itu saya kemarin ke sana nggak ada loh Pak. Hmm. Batam tuh nggak ada antrian loh. Biasa aja, normal aja. Jadi yang terjadi ini kan ada masukan dari masyarakat, adanya antrian dan berita-berita itu kan ada menyampaikan antrian. Yang pertama saya sampaikan bahwa di Tanjung Pinang ya, wilayah Tanjung Pinang dan Bintan ya. Oke. Yang kami amati, kami kan ini sudah menggunakan pembelian bahan bakar bersubsidi solar ini menggunakan QR code. Jadi pada bulan Juli ya, Juli Agustus itu ya, Agustus Juli sampai dengan Oktober ini ada peningkatan jumlah kendaraan yang membeli BBM biosolar. Nah, Hmm. peningkatannya itu terlihat di bulan Juli Agustus sampai dengan sekarang. Jadi pada saat sampai dengan bulan Juni ya di SPBU Bintan dan Tanjung Pinang ini, karena kita pakai QR code, jadi kita bisa lihat ada berapa kendaraan yang melakukan produk biosolar ini. Jadi kendaraan
sampai dengan bulan Juni itu ya, saat kondisi normal itu ada 4.390 kendaraan. 4.390 kendaraan. Nah, di bulan Juli sampai dengan Oktober ini ada penambahan kendaraan yang tadinya tidak pernah membeli BBM biosolar, kendaraan tersebut. Nah, sekarang dia membeli BBM biosolar. Itu ada sekitar pertambahannya sampai dengan Oktober itu rata-rata di 13%, ada tambahan sekitar 580 kendaraan. Jadi ini yang menyebabkan tadi adanya antrian. Barang itu ada kan, bisa dibeli kan, cuma membelinya mengantri karena kendaraannya bertambah yang membeli biosolar tersebut. Nah, setelah kami analisa lagi dari penambahan kendaraan tersebut, itu rata-rata si kendaraan itu mengisi 2 kali dalam 1 hari dengan rata-rata mengisi itu di antara 30 literan. Jadi kalau misalnya maksimal dalam 1 hari itu berarti sekitar 60 liter untuk setiap kendaraan. Nah, yang bisa mengisi 60 liter atau enggak 30 liter dalam 1 kali isi itu adalah jenis BBM, jenis kendaraannya yang roda 6, yaitu truk. Bisa Mbak saksikan bahwa yang ngantri itu adalah truk, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah konsumen itu menggunakannya BBM biosolar itu sesuai dengan ketentuan, gitu loh, penggunaannya bagi si BBM subsidi. Itu Mbak yang terjadi. Saya garis besar yang tadi Bapak bicarakan di awal bahwa apakah pengguna tersebut menggunakan sesuai dengan apa tadi Pak? Mungkin boleh diulang terakhir. Sesuai dengan ketentuan. Nah, sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau misalnya dari Pertamina sendiri seperti apa Pak? Cara Pertamina untuk menyesuaikan lah agar pengguna ini membeli dan juga digunakan sesuai dengan kebutuhan ini seperti apa? Gini Mbak, kalau perihal menggunakan konsumen membeli, kami screening lewat QR code, lalu di SPBU juga operator melakukan sesuai dengan ketentuan ya. Tapi kalau udah di luar dari SPBU Mbak, itu adalah tanggung jawab konsumen. Masa iya kita harus ngintilin satu-satu kan setiap truk. Nah, sekarang kan yang pertanyaannya, truk itu digunakan untuk usaha apa? Kan dalam aturannya, kalau Mbak baca lagi Perpres 191, itu kan sudah jelas bahwa tidak boleh digunakan untuk kendaraan yang berusaha di tambang dan perkebunan, gitu loh. Seperti itu, Mbak. Pak, tapi kan kita sebelum kita ada nih Pak mendapatkan informasi lalu informasi itu kita himpun. Ada beberapa sopir yang kita sempat wawancarai beberapa waktu lalu itu katakan bahwa stok solar ini sering habis, padahal kebutuhan juga banyak dan juga ternyata ketersediaannya tuh aman. Seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah ini gimana nih Pak tanggapan Bapak sendiri sebagai pihak Pertamina? Kan stok habis ini kan bukan berarti habis sama sekali, Mbak. Stok habis ini kan berarti ada lagi mengisi, memesan, tapi dalam perjalanan, kan gitu. Ini kan stok yang biasanya 60 misalnya, banyak punya SPBU nih, ada 100 liter. Tiba-tiba karena yang bertambah kendaraan yang mau membeli biosolar itu, biasanya habis misalnya dalam 6 jam, ini habis dalam 4 jam. Gitu kan ya? Nah, lalu SPBU kan memesan juga ke TPBM, itu dalam perjalanan, bukan berarti habis sama sekali terus barang itu nggak ada dan tidak bisa didapatkan kan. Nah, yang sekarang saya ingin himbau adalah bahwa pengguna kendaraan itu supaya bijak dalam menggunakan BBM biosolar, jangan ditimbun apalagi menjual kembali barang subsidi gitu loh. Itu. Nah, ketika ada timbun dan lain-lain, itu ada urusannya aparat penegak hukum. Makanya saya minta, kita juga kan sudah koordinasi nih sama koordinasi tempat. Kita kan khawatirnya bahwa ada penyelewengan penggunaan BBM subsidi ini. Karena di beberapa tempat itu kan terjadi itu.
dengan menggunakan QR code, tapi dia tidak menggunakan BBM itu untuk sesuai dengan ketentuan ya perilaku konsumen, tapi ditimbun, apalagi sampai dengan dijual kembali atau menjual ke sektor-sektor industri tadi ya, pertambangan sama perkebunan gitu. Itu. Nah, ini tadi informasi yang sangat penting bahwa masyarakat mengatakan bahwa stok habis, tapi konfirmasi yang seperti ini Pak yang mungkin dibutuhkan kalau ternyata stok itu aman, hanya ketersediaan saja di SPBU yang saat itu sedang habis. Nah, tapi Pak Betul. mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang sistem barcode dan juga bagaimana nih Pak masyarakat bisa mendapatkan barcode tersebut. Barcode itu bisa didapatkan, yang pertama dia harus memotret ya si STNK-nya itu, lalu juga si mobilnya itu. Nanti ada pertanyaannya kok, Mbak hanya tinggal masuk ke subsidi tepat titik mypertamina.id. Di situ ada di ini kan dijelaskan apa aja yang harus diinput gitu ya. Nanti baru bisa mendapatkan JBT biosolar kalau memang mobil tersebut sudah terdaftar di Korlantas gitu ya, karena kan ada verifikasi yang lainnya itu kita menggunakan data dari Korlantas ya untuk penyesuaian JBT biosolar ya kendaraan. Jadi QR code itu udah lama banget kan, dan sekarang juga sudah memakai itu gitu. Jadi kita bisa tahu kendaraan berapa jumlah kendaraan yang memakai, berapa konsumsinya, dan stok itu akan apa namanya terpantau gitu. Tapi Seperti untuk itu Mbak. cara kerja barcode itu sendiri seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat? Cara apa Mbak? Secara singkat mungkin boleh dijelaskan bagaimana cara penggunaan QR code itu. QR code-nya kan kalau misalnya udah terdaftar, Mbak nanti dapat tuh QR code-nya. QR code itu menjadi identitas si kendaraan itu dalam membeli biosolar. Ketika Mbak Oke. dapat QR code, datang ke SPBU, SPBU akan meminta QR code-nya, nanti akan di-scan QR code tersebut. Jikalau sesuai nomor polisi dengan QR code yang dia tampilkan, yang dia kasihkan, itu langsung kita isi bisa. Tapi kalau misalnya dia tidak memberikan QR code, itu nozzle tidak akan bergerak, Mbak. Jadi si nozzle itu tidak akan mengisi, tidak akan bisa gitu. Kecuali dia membeli BBM non subsidi, Dexlite atau enggak Pertadex gitu ya. Itu no issue, silahkan saja. Seperti itu Mbak, itu cara bekerjanya. Nanti ada volumenya juga. Volume itu diatur sesuai dengan maksimal kapasitas sesuai jenis kendaraannya yang ada di SK BPH Migas gitu Mbak. Seperti itu. Pak, tadi kita sempat bahas sedikit tentang pelangsiran ya, Pak. Ah, Kalau dari pihak Pertamina sendiri, cara mencegah dari pelangsiran ini seperti apa? Dan juga mungkin mencegah pelangsiran, juga penimbunan oleh oknum-oknum tertentu. Ini jadi bagaimana gini, Pak cara oke, mencegah dari pasti pihak ini Pertamina menarik ya sendiri? pertanyaannya. Ya. Saya minta Pertamina sini meminta dukungan ya dari aparat penegak hukum juga pemerintah setempat untuk bisa mencermati tadi ya ada isunya pelangsir. Jadi gini, Pertamina ini berkewajiban untuk mengawasi lembaga penyalurnya yaitu SPBU. Digunakanlah itu QR code ya, digunakan QR code. Lalu itu supaya menutup celah, memperkecil jarak celah untuk melakukan penyelewengan. Dengan adanya QR code itu kita bisa lihat berapa maksimal yang harus dibeli dalam satu hari dan jenis kendaraannya apa dan nomor polisinya gitu ya. Kalau sesuai kita isikan. Namun dalam perjalanannya beberapa kali kerap juga bahwa mereka memang mendapatkan QR code gitu ya, Mbak ya. Tapi QR code itu tidak QR code itu di-scan lalu mendapatkan biosolarnya itu dia dengan ya dia tidak menggunakan biosolar itu untuk kegiatan yang normal gitu ya, tapi dia malah menimbun atau enggak menjual kembali ke sektor-sektor usaha industri ataupun pertambangan gitu ya. Kan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ketika banyaknya kendaraan, kita bertambah jumlah kendaraan yang membeli biosolar di Bintan dan Tanjung Pinang, itu kan harus menjadi analisis tersendiri juga tuh. Apalagi mobilnya beli truk nih. Truk kok jadi banyak ini, ada apa di sana gitu loh. Ada apa? Jadi kalau misalnya ada sektor perkebunan besar atau enggak pertambangan besar ya silakanlah gunakan BBM yang non subsidi. Nah, yang beberapa kali saya keliling di 5 provinsi yang menjadi wilayah Sumatera bagian utara, itu ada beberapa kasus bahwa
pelangsiran ya. Jadi pelangsiran itu ya tidak digunakan gitu Mbak. Saya beli Mbak 60 liter gitu ya, atau enggak 30 liter. 60 liter kalau satu hari di Bintan dan Tanjung Pinang, kira-kira itu bisa habis berapa hari ya? Pasti kan lebih dari satu hari gitu. Mungkin satu hari setengah dia baru habis. Tapi ini kan kembali lagi besok mobil yang sama itu sudah mengantri lagi. Nah, kira-kira kemana? Apakah memang habis dalam satu hari itu? Gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, secara ketentuan, iya, secara aturan dia bisa membeli setiap hari dengan volume itu. Tetapi secara perilaku, apakah benar dipakai untuk kegiatan yang normal gitu? Kalau misalnya dia beli 60 liter, saya yakin sih dengan panjang jarak antara Bintan Tanjung Pinang kalau misalnya berkeliling itu dia masih butuh satu harian penuh lah untuk menghabiskan BBM tersebut. Itu sih Mbak, jadi analisisnya. Jadi kami pun tidak segan nih Mbak ya. Kami Pertamina tidak segan untuk memberikan sanksi maupun skorsing kepada SPBU maupun operator yang bersekongkol dengan tadi ya, oknum misalnya adanya pelangsir gitu. Ya, mudah banget nih kita Untuk deteksi. sanksi tegasnya sendiri kepada pihak Pertamina itu apa, Pak? Ya kita hentikan pasokannya ke SPBU tersebut. Kita hentikan pasokannya untuk beberapa waktu dan kita alihkan pasokan tersebut ke SPBU yang lain. Jadi masyarakat bisa mencari membeli BBM subsidi biosolar ke SPBU yang lain kalau misalnya di SPBU tersebut sedang dilakukan skorsing atau pembinaan. Nah ini kan yang rugi masyarakat juga ya. Jadi kita sama-sama mengawasi penggunaan BBM biosolar ini secara tepat sasaran dan juga tepat aturan. Karena kalau misalnya SPBU tersebut di skorsing, sudah pasti kan masyarakat akhirnya pindah kan ke Menjadi sulit SPBU yang mendapatkan lain. solar bersubsidi itu. Betul. Barangnya ada, barang aja dialihkan aja ke sana. Cuman kan jadinya menambah tadi yang akan membeli di sana gitu. Yang asalnya 100 mobil bisa dipecah menjadi 2 SPBU, ini 100 mobil harus ke SPBU yang sama di sana. Kan masih ada waktu yang harus di spare untuk melakukan pembelian. Jadi itu sih, jadi sama-sama mengawasi lah dan kami pun terbuka ya bila ada informasi-informasi yang kami harus tindak lanjuti. Itu sih, Mbak. Nah ini kalau misalnya mungkin masyarakat ada mengetahui tentang penimbunan atau kemudian pelangsiran solar bersubsidi, Pak. Ini bisa melapor kemana? Lapor ke polisi, Mbak. Oke, baik. Nah, ini terakhir Pak Satria, apa nih himbauan yang mungkin ingin pihak Pertamina sampaikan melalui Bapak kepada masyarakat, khususnya masyarakat KRI yang hari ini mengantri Pak untuk mendapatkan solar bersubsidi? Oke, yang saya dapat tegaskan bahwa tidak ada namanya pengurangan pasokan ke SPBU. Jadi pasokan ke SPBU kami salurkan sesuai dengan kuota dan sesuai dengan aturan. Lalu juga kami mengimbau agar masyarakat bijak dalam menggunakan BBM biosolar dan bijak dalam menggunakan QR code untuk membeli biosolar. Jadi tidak mendaftar secara asal-asalan, misalnya mendaftar tapi dia dapat QR code misalnya Mbak, daftar dapat QR code 10, tapi mobil yang dipakai untuk beli nanti itu ya mobil itu aja gitu. Atau enggak dengan modus mengganti plat nomor. Nah, itu kan menjadi salah. Dan apabila itu bisa menjadi temuan, yang pasti SPBU-nya kalau terlibat, SPBU-nya atau lalai, pasti akan kami berikan skorsing dan kami memohon dukungan dari pemerintah setempat dan juga aparat penegak hukum untuk dapat menganalisis dan dapat juga mencermati fenomena yang terjadi. Karena ini saya tadi sampaikan ke Mbak bahwa di bulan Juni jumlah kendaraan itu sekitar 4 ribuan saja yang 4.300-an yang membeli biosolar. Tapi di bulan Juli, Agustus, Oktober ini ada peningkatan yang cukup signifikan sekitar 13%, itu ada penambahan mobil sekitar 500 kendaraan dan berjenis truk seperti itu. Nah Pak, ini nanti terakhir kita tambah satu lagi nih Pak. Ada penambahan sekitar 13% di jarak beberapa bulan ini. Nah, melihat hal ini, apakah mungkin Pertamina melakukan sidak atau mungkin seperti apa nih Pak?
Kami sudah melakukan analisa dan juga melakukan cek-cek ke lapangan, tapi kita tidak kasih tahu ya. Itu memantau lewat CCTV yang ada, mengecek CCTV yang ada, dan juga melihat langsung ke SBU. Dan yang pasti juga kami berterima kasih kepada media yang sudah menginformasikan kepada kami adanya momentum ini, adanya fenomena ini, sehingga juga aparat pemerintah setempat dan juga aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti gitu ya. Kalau memang itu normal saja, ini ya tentu gak ada masalah. Tapi kan ini yang kita khawatirkan adanya penyelewengan dari BBM subsidi itu sendiri. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sakti atas informasinya. Baik. Semoga masyarakat juga ikut membantu pihak Pertamina ya Pak untuk menjaga kestabilan solar bersubsidi juga di tengah-tengah masyarakat dan juga menghindari penimbunan dan juga pelangsiran. Terima kasih banyak Pak Sakti ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama manajer komunikasi PT Pertamina Patraniaga Sumbagut, yakni Susanto Agus Satria. Terima kasih banyak telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Tetap saksikan Mata Angin selanjutnya. Saya Yoli Andini pamit undur diri. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.